Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Insyaallah malam hari ini kita akan khataman, khataman kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari rahimallahu taala. Kita sampai kepada ucapan Al-Fudail bin Iyad. Imam Al-Barbahari di sini menutup kitabnya dengan ucapan-ucapan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, khususnya yang berkaitan dengan tahdzir terhadap ahlil bid'ah atau bermajlis dengan ahlil bid'ah. Ini sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, ratusan riwayat, athar, ucapan para ulama salaf dalam mentahdzir, memperingatkan umat Islam dari bahaya bermajlis dengan ahli al-bid'ah. Hampir ada dalam kitab-kitab akidah salaf tentang masalah ini. Seperti pada pembahasan kita yang terakhir, kitab akidah salaf Ashabul Hadits. Demikian pula kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukhbari dan yang lainnya. Di sini juga sama Imam Al-Barbahari rahimahullah menukil ucapan para salaf tentang tahdzir mereka dari bermajlis dengan ahli al-bid'ah. Karena tinggal sedikit riwayatnya, akan kita baca juga syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan. Ini sekali lagi karena sedikit yang tersisa dari kitab Syarhus Sunnah, sekalian kita mau bacakan syarahnya dari Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Kita sampai pada ucapan Al-Fudail bin Iyad rahimallahu taala. Beliau mengatakan, qaulul Fudail bin Iyad, la tajlis ma'a sahibi bid'ah fa inni akhaf an tanzil alaika la'nah. Jangan engkau bermajlis dengan ahli bid'ah. Sekedar murajaah. Siapakah yang dinamakan dengan ahli bid'ah itu? Man yujib.
Ada yang jawab. Man huwa sahibu bid'ah. Jangan asal ngomong bid'ah sahibu bid'ah, nggak tahu apa definisi sahibu bid'ah. Atau apa itu namanya ahlul bid'ah. Naam. Tak. Baik, ahsanta. Ada yang lain? Ada yang lebih terperinci lagi. Nggak ada. Ini sama dengan pembahasan kapan orang itu keluar dari ahli sunnah. Kalau keluar ahli sunnah berarti dia ahli bid'ah. Sama itu. Kapan orang itu dikatakan keluar dari ahli sunnah? Itu definisi bid'ah atau ahli bid'ah juga. Nah, siapa yang bisa menjawab? Yang namanya segala sesuatu yang berhubungan dengan sunnah. Yang? Mencakup semua. Seseorang masih kurang. Baik. Yang lain. Nanti kalau nggak ada lagi terpaksa sudah balik ke inti. Nah, yang menyelisih perkara yang masyhur perselisihannya antara al-sunnah dan bid'ah. Ya, menyelisihi salah satu cabang dari usulul akidah yang merupakan pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Semisal kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Misalnya ada orang yang mengatakan boleh mengkudeta presiden RI misalnya yang dolim misalnya. Ya, kalau dia mengatakan demikian, maka dia adalah ahli bid'ah karena menyelisihi salah satu prinsip ahli sunnah, yaitu haramnya mengkudeta. Cuma di sini disebutkan cabang karena mencontohkan salah satu pemimpin yang dibolehkan dikudeta misalnya. Ya, paham ya? Karena ini merupakan pembeda antara ahli sunnah dengan khawarij. Atau ya definisi yang sebelumnya, sebelum yang cabang ini apa? Ia menyelisihi prinsip ahlu sunnah wal jamaah, prinsip akidah ahlu sunnah. Seperti secara umum, kalau istilah para ulama atau kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, khalafa amran kulliyan, menyelisihi kaidah atau akidah secara global dari akidah salaf, mengatakan boleh kudeta terhadap pemimpin yang zalim. Bedanya apa dengan yang kedua, yang pertama tadi? Kalau ini lebih umum lagi, siapapun pemimpin yang zalim wajib dikudeta misalnya, atau boleh dikudeta. Kalau yang pertama tadi mencontohkan salah satu pemimpin yang boleh dikudeta. Paham ya? Ya, sekali lagi, jangan asal khatamah saja ngomong nggak paham. Ya, harus betul-betul paham. Ini definisi mubtadi' yang menyelisihi salah satu usul prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Seperti yang kita contohkan dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, man intaqasa ahadan min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam au abghadahu bihadatsin kana mubtadi'an. Barang siapa yang mencaci maki satu saja dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau membencinya, maka dia mubtadi'. Ini menyelisih apa? Prinsip dasar akidah ahli sunnah wal jamaah. Secara umum namanya amron kulliyan. Bedanya dengan yang kedua, menyelisihi perkara cabang dari yang pertama tadi. Misalnya mengatakan Muawiyah ini adalah seorang pengkhianat misalnya. Mencaci maki satu sahabat, langsung dicontohkan sahabatnya. Ini menyelisih apa? Amran juz'iyan ishtaharal khilaf bain ahli sunnah wa alil bidah. Menyelisih perkara cabang dari prinsip sunnah tersebut yang merupakan pembeda antara ahli bid'ah dengan ahli sunnah. Paham insyaallah ya? Dua-duanya mubtadi'. Nah, jangan iya aja. Ya, dikoreksi lagi pemahamannya dan juga dimurajaah meskipun sudah khatam. Jangan bangga-bangga saya sudah khatam namun ditanya hahala adri. Na'udzubillah. Baik. Ini sekedar mengingatkan la tajlis ma sahibi bid'ah. Jangan bermajlis dengan ahli bid'ah, yaitu tadi yang menyelisihi usul sunnah, usul akidah
baik secara umum ataupun secara perinciannya. Karena kata beliau, aku khawatir akan turun laknat atasmu. Ini sebetulnya sudah kita sampaikan kemarin, namun tidak masalah kita baca dari syarah Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Kata beliau, li'anna sahibal bid'ah yanzil alil adzab wal ghadab waz-zaigh. Karena turun kepada ahli bid'ah azab Allah, kemurkaan Allah, dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW mengatakan, barang siapa yang melakukan bid'ah atau membantu, mendukung atau melindungi kebid'ahan, baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Fayukhsha an yusibaka syai' mimma asabah. Maka dikhawatirkan akan turun azab kepada orang yang duduk bermajlis dengan mereka. Ya, kalau misalnya Allah sudah mentakdirkan ahli bid'ah ini diazab di waktu itu juga, kemudian ada seorang yang ngaku salafi al-sunnah mampir mencicipi majelisnya, terkena apa? Juga naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Makanya Allah melarang manusia duduk bermajlis dengan mereka di dalam ayat Al-Quran. Jadi ucapan ulama salaf tentang tahdzir dari bermajlis dengan ahli bid'ah ini bukan ijtihad mereka. Ini juga merupakan perintah Allah dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-An'am ayat 68. Allah berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila engkau melihat orang-orang itu mengotak-atik ayat-ayat kami, itu dengan hawa nafsu mereka, maka berpalinglah dari mereka. Ini juga berlaku untuk yang di dunia maya juga. Jangan apa? Naudzubillah min dzalik. Cicipi majelis al-bid'ah di dunia maya, di medsos. Ya, buka-buka web-web mereka ataupun postingan-postingan mereka. Naudzubillah min dzalik. Allah melarang. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhu, berpalinglah dari mereka hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka memalingkan pembicaraan mereka. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Ya, barangkali setan menjadikanmu lupa, maka jangan duduk setelah engkau diingatkan bersama orang-orang yang zalim. Ya, Allah melarang kita duduk bermajlis dengan mereka. Entah dikatakan eksklusif dan sebagainya, ini adalah apa? Perintah Allah. Ya. Dikuatkan lagi dalam ayat yang lain, surat An-Nisa 140. Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Telah diturunkan atas kalian di dalam Al-Quran. Ya, dari sebelum turunnya ayat ini Allah sudah menurunkan ayat yang mentahdzir bermajlis dari ahli bid'ah. Ayat mana itu? Ada yang tahu? Surat An-Nisa 140, Allah mengatakan telah diturunkan atas kalian. Sebelum turunnya ayat ini sudah ada ayat sebelumnya. Ayat apa itu? Ya, ayat tadi. Baik, biar nggak ngantuk-ngantuk. Jadi telah diturunkan atas kalian di dalam Al-Quran an idza samitum ayatillah, apabila ayat-ayat Allah dikufuri dan diperolok, diotak-atik berdasarkan hawa nafsu mereka, jangan duduk bersama mereka. Ayat ini masih ada kaitan dengan sebelumnya, Al-An'am 68. Ini Allah menguatkan, menegaskan lagi, haram bermajlis dengan ahli bid'ah hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka apa? Berbicara pembahasan yang lain. Ya, innakum idam misluhum, kalau engkau duduk bersama mereka juga engkau sama saja dengan mereka.
Dan ini yang juga dipahami oleh ulama salaf. Bahkan dulu kalau tidak salah Abdullah bin Mubarak atau yang lainnya ketika bertanya tentang seseorang, apa mazhab dia? Dikatakan dia ahli sunnah. Ditanya lagi, siapa orang-orang dekatnya? Al-Qadari, kelompok Qadariyah. Maka kata ulama salaf tersebut, dia sama saja dengan apa? Qadariyah. Karena secara bahasa Arab kata para ulama, at-tuyur bi asbahiha taqa. Namanya burung akan bertengger dengan yang sejenisnya. Gak mungkin namanya salafi ahlus sunnah duduk bermesraan, bersahabat dengan ahlul bidah. Makanya kaidahnya innakum idam misluhum. Kalau kalian tetap duduk bermesraan dengan mereka, maka sama saja kalian dengan mereka. Ya. Dan ini sekali lagi yang dipahami oleh ulama salaf. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang munafikin dan kafirin di neraka jahannam semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, hadza fihi at-tahdzir min mujalasati ahli dhalal wa ahli al-ahwa wa mujalasatihim wa musahabatihim wal istima' ila kalamihim au qiraati kutubihim. Ayat ini adalah bentuk tahdzir, memperingatkan kaum muslimin, para penuntut ilmu agama, ya, para santri dari bermajlis dengan orang-orang yang sesat. Meskipun masih mengaku ahli sunnah, meskipun masih mengaku salafi, tapi kalau jelas-jelas akidah manhajnya sesat, ya tetap sesat, ya. Ataupun ahli syubhat, maka dilarang bermajlis dengan mereka dan dilarang bersahabat dengan mereka. Ya. Wal istima' ila kalamim, atau mendengarkan ucapan mereka. Hati-hati. Ya, jangan sok ana sudah khatam kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari, masa masih kena syubhat juga. Ditanya mubtadi saja masih hahaha. Ya, ini ya sekali lagi hati-hati, jangan sok sudah kuat akidah manhajnya masuk ke dalam web-web grup-grup ahli bidah ataupun ahli asyubuhat. Au qiraati kutubihim, atau membaca buku-buku mereka. Ya. Kata beliau, alaika bil ibtiad an hadhil umur, wajib bagimu menjauh dari semuanya ini, dari duduk bermajlis dengan mereka yang sudah kita sampaikan, majlis ilmunya mereka, majlis kebid'ahan mereka, bukan majlis di pesawat, ya, bukan majlis urusan dunia. Di pasar kan kita campur aduk, ada ahlussunnah, ada ahlul bidah. Ini beda pembahasan, jangan disamakan. Yang dimaksud di sini adalah majlis dalam urusan tadi ilmu agama, dalam urusan keagamaan, ya. Apalagi ikut-ikut perayaan ahlul bidah, naudzubillahi min dzalik. Nah, alaika bil ibtiad an hadil umur, wajib bagi kalian menjauh dari semuanya ini. Dan ini yang Rasul juga sabdakan. Jadi ini sudah ada ayatnya, ada pula hadisnya. Hadis tentang apa? Larangan bermajlis dari ahlul bid'ah. Sebagaimana dalam hadis Dajjal, man sami'a ahadukum bid-dajjal falyan'a anhu. Barang siapa mendengar tentang keluarnya Dajjal, menjauh darinya. Fa wallahi inna rajul yahsibu anna mu'minun la ya'ti fayattabi'uhu lima yab'athu minasyubuhat aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, demi Allah ada seseorang yang dia merasa kuat imannya, yahsibu anna mu'min, yang kuat imannya, kokoh keimanannya. Dia pun apa? Mendatangi Dajjal. Namun pada akhirnya apa? Ikut syubhatnya ad-Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra, bahwasanya fitnatu ahlil ahwa asyad min fitnati Dajjal. Fitnanya ahlil bid'ah lebih dahsyat dari fitnanya Dajjal. Wa kalamuhum alsaq minal jarab,
Dan ucapan alil bid'ah, syubhatnya alil bid'ah lebih lengket daripada penyakit kusta. Wa ahraq lil qulub minal lahab, dan lebih panas daripada bara api dalam hati. Ya, naudzubillah min dzalik. Sudah segitu jelasnya larangan tahdzir dari Al-Qur'an, dari hadis Rasulullah SAW, dari bermajlis bid'ah kok masih bermajlis dengan mereka. Ini sudah jelas-jelas menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wallahul musta'an, kata Syekh. Alladhi ya'malu hadha al-an yaqulun anhu munghalik wa mutahajjir. Kalau kita mengatakan seperti ini sekarang, banyak yang mengatakan, wah ente eksklusif. Ada pula yang juga mengatakan, wah, kan ada ulama salaf yang mengatakan kalau Anda ingin tahu kesalahan ustadzmu, belajar kepada yang lain. Disuruh belajar kepada ahli syubhat, naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi hati-hati. Ada yang mengatakan kalau kita hanya belajar kepada ahli sunnah ini eksklusif dan sebagainya, fanatik, hizbi. Sekali lagi hati-hati dengan asyubuhat. Wa indahu syakun finnas ila akhir ma yaqul. Ada pula yang mengatakan bahwasanya yang punya prinsip seperti enggak mau duduk bermajlis dengan bid'ah, dia punya keraguan terhadap manusia, suudzon kepada manusia. Sekali lagi, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Riwayat berikutnya masih dari Al-Fudail bin Iyad. Sekali lagi semuanya dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, man ahabba sahiba bid'ah ay fahariyun an yuhbitallahu amalah. Barang siapa yang mencintai loyalitas kepada alil bid'ah, maka layak untuk amal ibadahnya digugurkan oleh Allah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, hadza wa'idun syadidun khususan idza kanatil bid'ah mukaffiratan. Ini adalah ancaman yang berat, khususnya kalau pelaku bid'ah tersebut bid'ahnya mengkafirkannya, mengeluarkannya dari al-Islam. Seperti bid'ahnya kelompok Syiah Rafidhah, kelompok Jahmiyah. Fa inna qad yastahsin kalamahum wa syirkahum wa kufrahum fayahbatu amaluh. Karena kalau dia sudah cinta kepada alil bid'ah yang bid'ahnya itu mengkafirkan pelakunya, maka bisa jadi dia membenarkan ucapan mereka. Trisno jalaran sokok aba kulino. Ini ada rentetannya tadi. Jangan duduk dengan alil bid'ah. Kalau sudah asik duduk dengan mereka, tumbuh rasa cinta, membela mereka, membela mazhab mereka. Itu tadi. Atyur bi asbahiha taqa, bukan sekedar bertengger saja. Kalau ada yang menyerang, maka dibela meskipun yang salah kelompoknya, golongannya. Ini sekali lagi yang dikhawatirkan oleh ulama as-salaf. Kalau sudah bermajlis dengan mereka, terus mungkin awalnya mengingkari, namun hari kedua, wah akhlaknya masya Allah bagus, mulai tumbuh kecintaan. Setelah kecintaan tumbuh nanti pembelaan. Sedangkan Rasul mengatakan tadi, la'anallah man awa muhdatsan. Allah melaknat orang yang membela, melindungi kebid'ahan atau pelaku kebid'ahan tersebut. Fa inna qad yastahsin kalamahum. Kalau sudah cinta, akan tumbuh pembelaan terhadap ucapan mereka, bahkan kesyirikan mereka, kekafiran mereka. Dan mungkin sudah kita pelajari juga di antara pembatal keislaman, man lam yukafir al musyrikin au syakka fi kufrihim au sahaha madzhabahum faqad kafara. Di antara pembatal keislaman, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrikin, yaitu yang non-muslim terutama, atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan mazhab mereka. Ini poin yang terakhir ini. Membenarkan ajaran kekafiran. Ini bukan hanya sebatas tadi yang
kafir asli, namun juga tadi yang murtad dari al-Islam seperti kelompok Syiah Rafidhah ataupun kelompok Al-Jahmiyah yang membenarkan ajaran syirik kufur mereka, maka sama dengan apa tadi ya, faqad kafara. Makanya ancamannya gugur batal amal perbuatannya. Allah berfirman, "Faman yakfur bil iman faqad habita amaluh." Barang siapa yang mengkufuri keimanan, maka gugur amal perbuatannya. Ini sekali lagi berbahaya sekali ya. Dan sekali lagi hidayah itu mahal. Kalau sudah Allah palingkan, bukan hanya berhenti sampai kepada alil bid'ah, bisa sampai kepada naudzubillah min dzalik ya, ahlu syirki wal kufri, bisa murtad dari Islam seperti yang sudah pernah kita sampaikan. Dari bahaya bid'ah, al bid'ah baridul kufri, bid'ah itu jembatan menuju kepada kekafiran. Wa hadza min babit tahdzir, ini merupakan bab tahdzir dari Fudail bin Iyad ya. Fal insan la yujab bi nafsihi, seseorang itu tidak boleh ujub terhadap dirinya. Tadi ana sudah khatam kitab ini kitab itu, maka apa? Ana sudah kayak istilahnya nantang virusnya alil bidah. Ya, orang yang sudah di booster aja masih disuruh pakai masker kok. Ini apa? Menantang ahlil bidah. Padahal virus alil bidah lebih daripada corona. Fal insan la yujab bi nafsihi aw yadhun annahu la yata'athar, atau mengira dia tidak mungkin terpengaruh. Seperti tadi kata Rasul, ada orang yang apa? Ya, yakin dia nggak akan mungkin terpengaruh dengan fitnahnya Dajjal. Pada Rasul sudah mewanti-wanti, mentahdzir, faliyan anhu, hendaklah menjauh darinya. Kok ini malah apa? Mendatangi, menantang Dajjal. Akhirnya dia pun apa? Jatuh ke pelukan Dajjal, masuk ke dalam syubhatnya Ad-Dajjal. Ulama salaf saja takut, khawatir. Ya, kok ini apa? Masih belum paham betul. Akidah salaf sudah apa? Masuk ke dalam syubhat ahli al-bidah. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan lagi, man jalasa ma'a sahibi bid'ah fi tariqin fajuz fi tariqin ghairihi. Barang siapa yang duduk bersama alil bid'ah, manjala sama sahibi bid'ah fi tariq fajuz fi tariqin ghairihi. Barang siapa yang duduk bersama alil bid'ah di suatu jalan, maka cari jalan yang lain. Ini sama dengan tadi, tahdzir jangan dekat-dekat dengan alil bid'ah. Hatta fi tariq, sampai di jalan pun demikian. Idza ra'aitahu fi tariqin la tadhhab ma'ah. Jika engkau melihatnya berjalan di suatu jalan, jangan berjalan bersamanya. Wala tusahibum fit tariq wa fis safar. Jangan menjadikannya sebagai teman untuk safar. Karena apa? Yu'athiruna alaik. Mereka akan mempengaruhimu. Ya, semaksimal mungkin menjauh meskipun tadi. Ya, kalau misalnya meskipun di pesawat tadi pas duduk di sampingnya al-bid'ah, kalau bisa tukar kursi. Kalau mungkin bisa tukar pesawat, kalau bisa. Iya, makanya kalau ada pesawat pribadi tidak apa-apa sudah. Intinya sekali lagi, ya wajib untuk menjauh betul dari ahli al-bidah. Kecuali tadi kalau terpaksa sudah nggak bisa lagi di pesawat umum. Yu'athiruna alaik, mereka bisa mempengaruhimu. Fa ainal ladzina yadhhabuna mal mubtadi'ah wa sahibunahum bi hujjati da'wah. Maka mana orang-orang yang berangkat bersama ahli bid'ah, menemani mereka dengan hujah untuk mendakwahi mereka? Banyak yang apa? Yata'atsarun yuriduna an yu'athiru walakinnahum yata'atsarun, atau yuriduna an yughayyiru walakinnahum taghayyaru. Ya, mereka ingin merubah namun justru apa? Mereka yang dirubah. Dan ini berapa banyak yang ya menjadi korban-korban ahli bid'ah meskipun dulunya mengaku ahli sunnah wal jamaah. Nasallahu ta'ala
as-salamata wal afiyah. Kemudian disampaikan di sini riwayat-riwayat berikutnya, yang berikutnya ucapan Fudail bin Iyad, man adzama sahiba bid'ah faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang memuliakan, mengagungkan ahli bid'ah, maka dia telah membantu menghancurkan Islam. Kenapa demikian? Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, li'anal bid'ah diddul Islam, karena bid'ah itu lawannya Islam. Bid'ah itu musuhnya Islam. Bid'ah itu benalu dalam Islam. Maka faidah syajjatal mubtadi' faqad a'anta ala hadamil Islam. Maka kalau engkau memotivasi, mengokohkan, mendukung ahli bid'ah, maka engkau telah membantu dalam menghancurkan ahli Islam. Ya. Ini seperti rayap di rumah. Kalau dibiarkan apa? Hancur rumah itu, roboh rumah itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Li'anal Islam huwa sunnah, karena Islam adalah as-sunnah, seperti yang kita lewati dari ucapan Imam Barbahari di awal kitab dan juga ucapan Haris bin Bishr kalau tidak salah waktu yang lalu. Wa sunnah hiyal Islam, dan sunnah adalah Islam kama sabaq. Fal wajib 'alal insan alla yu'azzim 'alal bid'ah. Maka wajib bagi seorang muslim muslimah untuk tidak mengagungkan ahli al bid'ah, entah dikala masih hidup atau sudah mati. Karena sebagian ada yang kencang ketika masih hidup, membantah, mentahdir dari al bid'ah masih hidup, namun ketika mati ikut berduka cita dan seterusnya, ikut bersedih hati. Padahal naudzubillah min dzalik, para salaf kebalikan dari orang-orang itu, malah senang dengan kematian ahli al-bid'ah. Ini sedikit kita mau bacakan, sekedar mengingatkan dan juga sekaligus membantah orang-orang yang suka berduka cita ketika kematian ahli al-bid'ah, entah dari kalangan harokiyin ataupun dari al-kuburiyin. Yang pertama ada sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan orang-orang tersebut dalam Sahih Bukhari Muslim. Kata Rasulullah SAW, yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Kematian ahli bid'ah atau yang semisal dengan mereka itu menjadikan hamba-hamba Allah yastarih, beristirahat, artinya senang. Demikian pula negeri kaum muslimin, bahkan pepohonan, hewan, mereka senang. Karena apa? Kematian para perusak di atas muka bumi ini. Ya, mereka yang kalau maksiat saja menjadi penyebab musibah bencana, apalagi bid'ah. Ya, Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan karena sebab dosa-dosa manusia. Di antara sebab bencana alam, musibah bala itu adalah dosa-dosa manusia, dan dosa bid'ah lebih daripada apa? Maksiat. Maka kalau ada ahli bid'ah mati, maka senang hamba-hamba Allah yang saleh, para hewan-hewan juga, dan pepohonan dan semua negeri kaum muslimin. Kemudian ada riwayat dari tadi Bishr bin Haris dari ulama salaf, ketika kematian Bishr al-Marisi, sama-sama namanya Bishr, cuma ini Bishr Ahlus Sunnah, Bishr bin Haris, ada Bishr Ahlul Bid'ah, Bishr al-Marisi, tokohnya kelompok Jahmiyah. Kata Bishr bin Haris tentang kematian al-Marisi, laula annahu kana maudhi'a syuhratin lakana maudhi'a syukrin wa sujudin. Seandainya pasar itu bukan tempat kerumunan orang, maka itu menjadi tempat untuk sujud syukur atau tempat apa? Bersyukur. Untuk apa? Merayakan kematian Bishr al-Marisi. Dan kata beliau, alhamdulillahilladzi amatahu. Segala puji bagi Allah yang telah mematikannya. Bukan malah apa? Berduka cita, bersedih hati kehilangan apa? Yang dicintai, naudzubillahi min dzalik. Ya.
Riwayat berikutnya, Imam Ahmad pernah dikatakan ada dari golongan Ibn Abi Duat, namanya juga sama dengan Imam Ahmad. Ahmad cuma ini Ahmad bin Abi Duat, Ahmadnya ahlil bid'ah. Ahmad bin Abi Duat, musuhnya Imam Ahmad. Ketika ada golongan Ahmad bin Abi Duat yang mendapatkan musibah, beliau ditanya, ya, apakah kalau kita bersukacita atas musibah yang menimpa mereka itu mendapatkan dosa? Kata Imam Ahmad, wa man la yafra bihadza. Siapa yang enggak suka kalau ahli bid'ah itu tertimpa apa? Musibah bencana tersebut. Kemudian ada juga riwayat dari Abdul Razak As-San'ani, Abdul Razak bin Hammam As-San'ani rahimahullah, ketika ada kabar kematian seorang ahli bid'ah yang bernama Abdul Majid, maka Abdul Razak bin Hammam As-San'ani rahimahullah berkata, alhamdulillahilladzi araha ummata Muhammad bin Abdul Majid. Segala puji bagi Allah yang telah mengistirahatkan umat Nabi Muhammad dari Abdul Majid, atau dari penyimpangan kesesatan Abdul Majid tadi. Dan Abdul Majid ya merupakan tokoh dari kelompok Murji'ah. Demikian pula riwayat yang berikutnya dari Abdurrahman bin Mahdi, dari ulama salaf juga, ketika ada kematian ahli bid'ah yang bernama Wahab al-Qurashi, beliau berkata, alhamdulillahilladzi arahan muslimina minhu. Segala puji bagi Allah yang mengistirahatkan kaum muslimin dari orang itu. Ada orang-orang yang bodoh, jahil, namun ngelama, jahil murakkab. Kan ini tokoh-tokohnya al-bid'ah, jangan disamakan dengan yang ada sekarang yang masih apa? Kecil. Sama-sama al-bid'ah kok diukur apa? Kecil besarnya. Nanti ya muncul lagi kata-kata, kan beda namanya. Ini Ahmad bin Abi Duat. Ini sekali lagi ahlul kalam. Karena di sini intinya apa? Kematian ahli bid'ah. Entah itu yang levelnya kelas apa? Kakak atau kelas 3, namun intinya apa? Ahli bid'ah. Demikian pula riwayat dari Imam Ibnu Katsir, ketika ada tokoh ahli bid'ah yang meninggal, maka beliau mengatakan arahallahu muslimina minhu fi hadis sana fi dzilhijjah minha. Allah mengistirahatkan orang-orang muslim di tahun ini dari tokoh ahli bid'ah tersebut. Falillahil hamdu wal minnah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa hina mat fariha ahlu sunnah bimautihi faruhan syadid. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika ada kematian ahli bid'ah, maka ahli sunnah sangat bersuka cita, bukan malah berduka cita, bersuka cita dengan kematiannya. Wa adharu syukra lillah, dan menampakkan rasa syukur kepada Allah. Fala tajidu ahadan minhum illa yahmadullah. Tidaklah mereka mendapati seorang dari ahli sunnah kecuali memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada, disebutkan di sini juga, kalau ada yang berdalil dengan bagaimana dengan Syekhul Islam Taimiyah ketika ada kematian salah seorang dari musuh beliau, maka yang pertama, riwayat yang banyak itu kok dilawan dengan ucapan siapa? Syekhul Islam. Ini pertama sudah kalah sebetulnya kalau mau apa? Diadu-aduan ya. Ini ucapan salah segitu banyaknya Abdurrahman bin Mahdi, Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, disebutkan oleh para ulama, ini menunjukkan bahwasanya permusuhan beliau bukan masalah apa? Urusan dunia. Ketika beliau apa? Menjenguk keluarga yang meninggal dari ahli bid'ah tersebut. Namun sekali lagi, ada kata Allah, fa ammal ladina fi qulubihim zaghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtighal fitnati wa ibtigha ta'wili. Kita lanjutkan lagi. Fal wajib 'alal insan alla yu'adzim 'alal bid'ah wa la yamdahuhu. Wajib bagi setiap muslim muslimah untuk tidak memuliakan, mengagungkan ahli bid'ah dan tidak memuji mereka, wala yusni alaihim. Wal an kama tasma'un min madhil kuffar wal yahud wan nasara wa thana alaihim wa annam ashabu taqaddum war ruqi
wal hadara wa annana mutakhallifun wa mutaakhirun ila akhir ma yaqulun hadza min asyadin nifaq wal iyadu billah. Bahkan lebih dari itu, bukan saja ahlul bid'ah yang mereka puji, bahkan ada yang memuji orang-orang kafir Yahudi Nasara, dikatakan mereka orang yang maju, kita yang terbelakang dan sebagainya. Padahal ini sekali lagi termasuk min asyadin nifaq kata beliau. Riwayat berikutnya dari Fudail bin Iyad, beliau mengatakan wa man tabassama fi wajhi mubtadi faqad istakhaffa bima anzalallahu azza wa jalla ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tersenyum di depan wajahnya ahlul bid'ah, maka dia telah meremehkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Li'anal mubtadi' mukhalifun lima anzalallahu ala Muhammad. Karena ahlul bid'ah menyelisihi apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Fa idza tabassama fi wajhi munbasitan ma'ahu fa innahu yakunu qad khalafa ma ja'a fil kitab wa sunnah min hajrihim wa bughdihim wal ibtiad anhum wa adami ridha anhum. Apabila orang itu tersenyum manis, bukan senyum yang pahit. Kan ada kan senyum yang pahit, ya. Kalau orang itu tersenyum karena terpaksa, ini Pak RT gimana? Ya, sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu. Ini berkaitan dan juga dengan masalah wal mafsah al aslu hajruhum. Seperti dalam ucapan beliau di sini. Kata beliau, kalau orang itu tersenyum munbasiton betul-betul mesra, ya, senyumnya senyum manis tadi, maka dia telah menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dari perintah menghajar mereka. Karena asal bermuamalah dengan al-bid'ah menghajar, memboikot mereka. Kecuali kalau tadi ada kemadaratan di belakangnya. Maka apa? Senyum, tapi senyumnya itu senyum apa? Senyum pahit, terpaksa sudah gimana? Kalau Anda nggak dapat surat apa? Ya, itu kurang lebih contohnya. Li'annal ibtisam yadul ala ridha. Karena senyum nanti senyum yang manis, senyum yang betul-betul dari dalam hati. Kalau tadi senyum apa? Baik, seperti pernah Rasulullah SAW apa? Didatangi seseorang, Rasul mengatakan kepada Aisyah, bisa akhul asyirah, ini orang yang jahat, orang yang jelek. Tapi ketika orang itu datang kepada Rasul, Rasul tersenyum, ya. Rasul menyambut, tapi ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau mengatakan bisa akhul asyir, tapi ketika ketemu orang itu engkau ramah? Kata Rasulullah SAW, orang yang paling jahat adalah apa? Orang yang dikhawatirkan, ya, terkena kejahatannya. Maka Rasulullah SAW pun apa? Bermuamalah dengan orang tersebut karena apa? Menjaga jangan sampai terkena kemadharatan. Dan itu bukan mencela-mencela. Karena sekali lagi beda dengan yang nggak ada angin, nggak ada hujan, kemudian berubah akidah manhajnya. Kemudian kata Fudail bin Iyad lagi, wa man zawwaja karimata min mubtadi' faqad qata rahimah. Barang siapa menikahkan putrinya dengan ahlul bid'ah, maka dia telah memutuskan tali silaturahmi dengan putrinya. Al wajib ala man indahu muliyatun bintun au ukhtun au man yatawalla aqda nikahiha an yaktaralaha al kufa as-salih. Wajib bagi setiap yang memiliki anak putri atau saudari atau yang di bawah naungannya untuk menikahkannya, maka hendaklah dia pilihkan yang saleh, yang salafi ahli sunnah wal jamaah. Karena Rasulullah SAW bersabda, idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwiju. Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya, amanahnya, akhlaknya, maka apa? Zawwiju. Maka apa? Nikahkanlah. Ilam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika engkau tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di atas muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, fa idza lam tataharra limuliyatika al-mardi fi dini wa amanati yahsul fasadun kabir. Kalau engkau tidak memilihkan bagi putrimu orang yang engkau ridhai, yang baik agamanya, akidahnya, manhajnya, amanahnya, akhlaknya, maka akan terjadi kerusakan yang besar. Haitsu yatazawwajuha wahid min ahlin nifaq aw min ahlil bid'ah fatadilla ma'ahu. Jika putrimu, saudarimu menikah dengan ahli nifaq yang mencela-mencela, bermuka dua dari ahlil bid'ah, maka dia akan sesat bersama suaminya. Wa takunu antas sabab fidzalik, dan engkau menjadi penyebab akan hal tersebut. Nasallahu taala as-salamata wal afiyah.
Beliau mengatakan lagi, Fudail bin Iyad, wa man tabi'a janazata mubtadi lam yazal fi sakhatin minallah hatta yarji. Barang siapa yang mengiringi jenazah alil bid'ah, maka senantiasa dia dalam kemurkaan Allah sampai dia pulang ke rumah. Ya. Idza matu la tusahib janaizahum. Kata beliau, apabila mereka mati jangan mengiringi jenazah mereka. Li'annahum yanzil alimul ghadab wal azab, maka karena akan turun azab atas mereka, wa yusibukum ma'asabahum, dan akan menimpa kalian apa yang menimpa mereka. Ditambahkan lagi oleh beliau, siapa itu? Fudail bin Iyad. Sekali lagi masih ucapan Fudail bin Iyad luar biasa. Ya, mungkin antum bisa terjemahkan, antum posting ucapan-ucapan mutiara-mutiara emas dari Fudail bin Iyad rahimahullah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi ucapan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala. Beliau mengatakan, man jalasa ma'a sahibi bid'ah warithahu al-ama. Barang siapa yang bermajlis dengan ahli bid'ah, maka Allah akan memberikan kepadanya kebutaan, yakni al-ama fil basira wa amal qalb, yaitu kebutaan dalam penglihatan dan mata hatinya. Sebagaimana firman Allah, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati. Qaulul Fudail bin Iyad, akul ma'a yahudiyin wa nasraniyin wala akul ma'a mubtadi. Kata Fudail bin Iyad, aku makan atau aku mau makan bersama orang Yahudi dan Nasrani, namun aku tidak mau makan bersama ahli bid'ah. Kenapa demikian? Li'annal yahudiyah wan nasraniyah ma'rufun anna sahibu dinin wa millatin diniyah mukhalifatin li dinina. Karena kalau orang Yahudi Nasrani sudah jelas dia adalah penganut agama yang menyelisih agama Islam. Wa huwa min ahlil kitab. Orang banyak tahu, dan tidak mungkin mereka mengajarkan syubhat secara umum. Amal mubtadi fa inna yadul Islam. Adapun ahli bid'ah mereka mengaku muslim dan mereka suka mengajari kebid'ahan. Artinya apa? Ini yang jelas haramnya, kekafirannya. Banyak orang yang sudah paham isinya demikian. Tapi yang ini ahli syubhat, banyak orang yang enggak paham. Amal Yahudi aw Nasrani fala yadul Islam. Wa ta'rif anna Yahudi aw Nasrani. Kalau misalnya orang Yahudi ngomong masalah akidah, sudah siap-siap orang muslim tutup telinga. Bahkan ahli bid'ah pun kalau mereka mendakwahi kaum muslimin, mereka marah, tahu ini adalah kafir, kekufuran. Tapi kalau mereka yang mendakwahi kaum muslimin, orang-orang awam, banyak orang-orang awam yang terpengaruh. Makanya mereka liciknya orang-orang kafir, mereka membayari dai-dai penyesat umat untuk menghancurkan akidah kaum muslimin. Mubtadi ini sangat amat berbahaya. Makanya ada ungkapan dari ulama salaf, an aghzuwa maraddah salam ahabbu ilayya min an aghzuwa iddatan minal atraq. Aku lebih suka membantah orang yang menentang hadis Rasul, membantah hadis Rasul, daripada memerangi orang-orang kafir. Karena bahaya bid'ah lebih daripada bahaya orang kafir, terutama dalam menyebarkan syubhat kesesatan. Ucapan beliau berikutnya, wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'ah hisnun min hadid. Aku lebih suka kalau ada benteng dari besi antara aku dan ahli bid'ah. Ini sangat luar biasa, sangat hati-hatinya beliau as-salaf dari bermajlis dengan ahli bid'ah. Qaulul Fudail bin Iyad rahimahullah, idza alima Allah minar rajul anna mubghidun li sahibi bid'ah ghafaralah wa in aqalla amalu. Jika Allah mengetahui dari seseorang dia betul-betul benci kepada ahli bid'ah, maka Allah akan mengampuni dosanya meskipun sedikit amalnya. Kenapa demikian? Li anna hadza minal wala'i wal bara'. Karena ini bentuk wala wal bara. Banyak orang itu hanya menyempitkan ladang pahala pada amal dohir, amal anggota badan. Padahal ibadah sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah lebih luas dari sekedar amalan dohir.
Ibadah adalah apa? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu warda minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu ya suatu yang mencakup segala hal yang dicintai, diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir, yang ya nampak maupun apa? Yang batin. Di antara yang batin al-wala wal bara, cinta dan benci. Cinta kepada yang di atas akidah sahihah, akidah salaf, dan benci terhadap orang yang di atas akidah bid'ah, akidah yang dhalal. Itu ladang pahala. Kalau ada yang mengatakan apa faedahnya mentahdir dari bid'ah bagi kita? Apakah menambah iman? Kita katakan iya, sangat menambah iman. Ini termasuk usul ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah ibadah batiniyah. Ya, kalau mengatakan nggak menambah iman, ini orang yang goblok, yang jahil, murakkab. Ini sekali lagi yang diajarkan ulama salah. Bahkan kata beliau, ghafarallah. Kata Fudail bin Iyad, ini orang yang apa? Diampuni dosanya kalau dia betul-betul benci kepada ahli bid'ah. Kenapa? Li'anna hadza minal wala wal bara. Dan Rasul bersabda, "Ausaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Di antara benci kepada ahli bid'ah karena Allah membenci mereka. Itu ladang pahala, itu sekuat-kuat tali keimanan, itu cabang keimanan yang bisa menambahkan apa? Keimanan. Ucapan beliau lagi, wala yakun sahibus sunnah yumalik sahibah bid'ah ila nifaqat. Tidaklah seorang yang ahli sunnah bermesraan dengan ahli bid'ah kecuali ada kemunafikan dalam dirinya. Makanya kata para ulama, tidak aneh kalau ahli bid'ah memusuhi ahli sunnah, membubarkan kajian mereka, membubarkan masjid mereka. Yang lebih aneh kalau ada apa? Ahli sunnah bermesraan dengan ahli bid'ah. Itu yang apa? Aneh. Makanya kata beliau, tidaklah ahli sunnah bermesraan dengan ahli bid'ah kecuali ada kemunafikan dalam dirinya. Hati-hati dengan dzul wajhain, yang bermuka dua. Kata beliau lagi, wa man a'rada biwaji an sahibi bid'ah mala Allah qalbahu imana. Barang siapa yang memalingkan wajahnya dari ahli bid'ah, Allah akan penuhi hatinya dengan keimanan, menambah keimanan. Ini manhaj salaf. Kalau ada yang mengaku manhaj salaf kemudian nyinyiri hal seperti ini, apa faedahnya? Apakah bisa menambah iman? Ini sekali lagi yang jahil terhadap manhaj as-salaf. Naudzubillahi min dzalik. Li'anna hadza minal bara, karena ini termasuk apa? Al-bara, berlepas dari ahli bid'ah. Beliau mengatakan lagi, wa man intahara sahibah bid'ah amanahullah yaumal fazail akbar. Barang siapa mengingkari ahli bid'ah, ucapan mereka yang bid'ah, maka Allah akan menjaganya, memberikan keamanan kepadanya pada hari kiamat. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita keamanan di dunia wal akhirah. Di antaranya apa? Dengan mengingkari ahli bid'ah. Ini kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa man ahana sahiba bid'ah rafa'ahullah fil jannah mi'ata darajah. Barang siapa menghinakan ahli bid'ah, Allah akan angkat derajatnya di surga 100 derajat. Ya, meskipun kalau dalam masalah urusan surga ini butuh lagi dalil, cuma intinya tahdzir dari ahli bid'ah. Yang terakhir, fala takun sahiba bid'ah fillahi abada. Jangan engkau menjadi pengikut bid'ah ataupun menjadi sahabatnya ahli bid'ah selama-lamanya. Alaika mujanabatal bid'ah wala tatasahal fiha abada. Jangan engkau mendekat kepada bid'ah atau majelis ahli bid'ah selama-lamanya, dan jangan pernah meremehkan. Min ajli antu hafid ala dinik. Tujuannya untuk engkau menjaga agamamu agar bisa apa? Istiqamah, wa ala sunnati nabiyyika, dan agar istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, karena kitabnya masih pengganti kitab ini masih belum kita tentukan kepastiannya. Mohon maaf, insyaallah Kamis depan kita liburkan sejenak. Insyaallah kita umumkan lagi waktu lanjutan kitab apa insyaallah taala. Jadi untuk Kamis depan mohon maaf kita liburkan dulu.
Ya, sekedar menjawab pertanyaan sudah masuk ya. Ini sudah kita sampaikan tentang masalah masuk ke grup WA Ahlul Bidah, sudah kita sampaikan. Jangan dekat-dekat dengan grup-grup mereka. Atau mungkin sekedar jualan. Antum jualan urusan dunia, mereka jualan urusan apa? Syubhat. Ya, antum mau tukar uang antum dengan apa? Nah, naudzubillah min dzalik akhirat antum. Ya, masih bisa antum apa jualan di tempat-tempat yang lebih aman. Ya, antum promosi dagang urusan dunia, mereka urusan apa? Neraka. Mantu antum. Naudzubillah min dzalik. Ini ada jasa pengantaran istilahnya, kemudian dikasih orderan acara yang kufur, ya. Maka kalau sudah terlanjur, ya sudah, kalau antum nggak bisa membatalkan, ya kan sudah, fatakullah masalatum. Namun kalau mungkin untuk kedepannya, mungkin bisa tanya, kalau ada orderan itu tanya, ini untuk apa bisanya? Kalau ada tanda-tanda itu ke arah acara-acara yang kufur. Naudzubillah min dzalik. Ya, wallahu taala alam. Ya. Baik, aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.